Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad bin Abdillah wa 'ala alihi wa sahbihi wa walah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال ايضا في ايات اخرى ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولهم ينظرون والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Darus Sa'adah, insyaallah dimulakan rahmatil Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, dan segala syukur bagi Allah. Semua pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala, semua penghormatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba tentunya tidak memiliki daya dan upaya, tidak memiliki apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kita, yang memiliki alam semesta ini. Mudah-mudahan selaku hamba kita terus bersyukur istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tentunya di jalan yang senantiasa insyaallah dikaruniai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ini salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak rahimakumullah, mari ta'lim pada malam hari ini kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Wabil khusus kita hadiahkan kepada orang tua kita, kakek nenek kita, tante kita, saudara-saudara kita, jamaah kita, kaum muslimin dan muslimat, tentunya saudara-saudara kita yang ada di Palestina, saudara-saudara kita yang ada di Syam, di Syria, di Yaman, di Iran yang saat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian yang begitu sangat berat. Mudah-mudahan yang wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala insyaallah syahid, insyaallah meraih daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang luka, yang sakit insyaallah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa rahimakumullah, jamaah insyaallah dimuliakan rahmatil Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya sujud Pak bagi kita, bagi seorang hamba, betapa pentingnya penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini tidak hanya sebatas kewajiban kita selaku orang-orang yang beriman dan berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ini bagian dari bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bukti bahwa kita ini tidak memiliki daya, kita ini tidak memiliki upaya, dan kita ini tidak memiliki kemampuan apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa taala yang membuka, yang meringankan, yang memberikan kekuatan kepada kita. Nah, sujud dalam hal ini, salat, merupakan bagian identitas kita selaku seorang hamba. Kalaupun toh ditanya, sekalipun malaikat maknanya saya, Bung Roy, Ustaz Zura'i, ibadah ente itu, terutama salat ente itu enggak diterima gitu. Saya mah rela Pak, saya mah ridho Pak. Kenapa saya rela? Kenapa saya ridho? Karena saya mempunyai kenangan yang terbaik Pak selama di dunia ini. Kenangan yang terbaik apa yang saya miliki? Bahwa saya pernah sujud Pak.
Maka sekali lagi siapapun yang mengatakan, sekalipun itu malaikat, bahwa sholat saya, ibadah saya itu nggak diterima, nggak sah gitu. Tapi tidak apa-apa, saya tidak takut itu. Karena saya memiliki sekali lagi kenangan yang terindah di dunia ini. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi hamba yang taat, untuk menjadi hamba yang senantiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu nanti akan saya persembahkan dan saya akan buktikan dan akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menarik, Pak. Menariknya di mana? Di dalam salah satu hadis qudsi, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa "Lau lam akhluq jannatan wala naran, alam akun ahlan an uta'ah." Jadi kata Allah di dalam hadis qudsi ini yang disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya kata Allah, tidak aku ciptakan surga dan neraka, apakah masih ada hamba yang masih taat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Pak, biar kita sama-sama bisa memahami konteksnya, biar kita sama-sama tidak salah memahami dalam hal ini dan tidak salah faham tentunya. Seandainya kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak ciptakan surga dan neraka, apakah masih ada yang mau taat kepadaku, kata Allah. Kan jujur aja, Pak, kita ini mohon maaf, kita ini ibadah, kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita umroh, atau melakukan amalia-amalia kebaikan yang lainnya. Salah satu tujuan kita melakukan itu agar kita mendapatkan pahala. Pahala ini akan menghasilkan surga, kan kayak gitu, Pak. Artinya bahwa niat atau tujuan kita itu semata-mata karena menginginkan surga. Sebaliknya, kenapa kita tidak berani untuk maksiat, katakanlah? Karena memang maksiat itu dilarang oleh Allah. Kita tidak mau melakukan zina, mencuri, memukul, korupsi, menzolimi orang lain, karena kita takut berdosa, kan kayak gitu, Pak. Nah, dosa itu dapat berakibat kepada kita masuk neraka. Kan itu sebenarnya yang menjadi poin terpenting bagi kita hamba Allah ini ketika kita beribadah atau melakukan kebaikan, menginginkan surga, menghindarkan perbuatan maksiat, menghindarkan diri kita dari perbuatan munkar, karena kita tidak ingin masuk neraka. Nah, seandainya surga, yang hadiah terbaik surga itu adalah bagi orang-orang yang berpahala tadi, orang-orang yang beribadah tadi, ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau neraka yang peruntukannya bagi orang-orang kafir, peruntukannya bagi orang-orang yang syirik, peruntukannya bagi orang-orang yang berbuat kemungkaran, berbuat maksiat dan seterusnya, itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita masih mau beribadah enggak? Kira-kira kayak gitu, Pak. Masih ada yang mau taat enggak kepadaku, kata Allah, dan masih ada yang mau sujud enggak kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini nyambung enggak, Pak? Pak. Ini santai saja, Pak, relax. Islam itu relax, Pak, santai saja. Jangan terlalu jangan terlalu tegang lah. Biasa saja. Masih ada nggak kira-kira yang mau taat kepadaku, kata Allah, ketika surga tidak aku ciptakan atau aku hancurkan, kata Allah, neraka juga aku hancurkan? Ada yang mau sujud nggak kepadaku, kata Allah? Maka sekali hadrahakumullah,
Ketika siapapun yang mengatakan kepada saya, termasuk malaikat, saya nggak takut, Pak. Ketika mereka atau dia bilang kepada saya, ibadahmu nggak diterima, sholatmu nggak sah, nggak diterima, nggak apa-apa, saya tidak takut. Karena saya masih memiliki kenangan yang terbaik ketika menjadi hamba Allah, karena saya masih sujud. Banyak cerita di dalam Al-Quran, banyak sejarah, kisos. Kisos itu bukan kisos balas dendam, kisos itu sejarah atau cerita. Kisos itu jamak taksir daripada qissatun. Jadi qissatun itu bahasa Arab yang artinya cerita atau sejarah. Jamak taksirnya itu adalah qisasun gitu. Beberapa cerita atau beberapa sejarah, dan itu tertuang di dalam Al-Quran. Banyak, Pak, kalau kita mau buka, kalau kita mau baca, Pak, kalau kita mau menelaah gitu. Nah, apa salah satu cerita yang ada di dalam Al-Quran yang terkait daripada taatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Cerita Nabi Yusuf, katakanlah di dalam surah Yusuf itu ayat 24 itu, silakan dibuka. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadikal mukhlasin. Min ibadihil apa min ibadikal? Min ibadihil mukhlasin lah. Di ayat ini, di surah Yusuf ayat 24 ini, Allah menceritakan sebenarnya kepada kita bahwa Zulaikha, kalau bahasa kita ini Juleha, Bang Firdaus. Jadi Zulaikha itu kalau bahasa kita tuh Juleha. Nah, kalau ada yang panggil Eha atau Jule, itu di kemungkinan itu namanya Juleha. Asalnya itu Zulaikha. Zulaikha ini punya suami, tapi suaminya itu importer lah, cantik, rupawan. Tapi di dalam satu rumah, dalam satu istana, orang bangsawan Zulaikha ini, itu ada berondong, Pak. Di dalam itu ada budak, ada berondong. Kalau bahasa kita berondong, anak muda lagi lagi mekar-mekarnya lah ya, namanya berondong. Lagi pucuk-pucuknya lah kalau orang Tembagapura bilang. Nah, kalau ini nih yang di hadapan saya ini pucuknya nih pucuk bakarat ini. Nah. Jadi kalau pucuk itu kan enak, Pak, daun muda itu kan bisa lalapan, ya kan, Pak ya. Nah, ini boro-boro mau dibikin lalapan, daun pucuknya bakarat ya, sudah ganteng, Pak, anak muda gitu. Nah, apa kata Allah? Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Walaqad hammat bihi, artinya itu kira-kira ada dorongan keinginan, ada nafsu, terobsesi lah, kira-kira gitu, Pak, untuk melakukan maksiat si Zulaikha ini kepada Nabi Yusuf. Begitu juga Nabi Yusuf ada obsesi, ada keinginan. Ketika diajak oleh Zulaikha tadi untuk berbuat maksiat, ada keinginan itu terbetiklah di hati itu, ada ser-sernya lah, kira-kira gitu. Ada ser-sernya gitu. Dan Nabi Yusuf mengalami itu. Tetapi karena Nabi Yusuf ini sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kan innahum min ibadikal mukhlasin gitu. Di akhir ayat itu Allah mengatakan sesungguhnya Nabi Yusuf itu termasuk hambaku, kata Allah,
termasuk hamba-hamba yang terpilih, yang aku pilih.